Begitu mendekati pentas tadi, saya mendengar suara. Suara itu mengingatkan saya pulang ke kampung halaman saya ketika saya masih kecil, sore-sore belum pakai baju, belum mandi. Kalau suara itu sudah terdengar dari masjid, ibu saya datang, mandi cepat ke masjid. Suara itu diperdengarkan di atas di atas menara masjid kampung saya di Sumatera Utara, Pulau Sumatera. Nun jauh di sana, menyeberang dari Pulau Madura masuk ke Pulau Jawa, lewat Jakarta, menyeberang Merak Bakauheni sampai ke Lampung, terus ke Sumatera, terus ke Sumatera Utara. Mendengar suara itu kalau sudah sore, suara itu adalah suara Kiai Haji Muammar Z.A. Saya masih kecil, belum pakai baju, belum masuk sekolah, suara itu sudah masuk ke telinga saya. Sekarang saya sudah tua, beliau tetap muda. Dulu di masjid, sampul kasetnya belum ada flash disk, belum ada MP3, belum ada laptop, belum ada komputer. Diputar pakai kaset. Gambar kasetnya beliau pakai peci, rambutnya di sini agak panjang, di tengahnya ada piala. Ibu saya mengatakan, kamu mesti jadi qori seperti Kiai Haji Muammar Z.A. Sampai dia meninggal. Jangan tepuk tangan, tunggu. Kamu mesti jadi qori seperti Kiai Haji Muammar Z.A. Sampai beliau meninggal, cita-citanya tidak tercapai. Saya coba-coba ngaji, ngikut-ngikut suara Kiai, lain suaranya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat saya belajar di Mesir, malam Idul Fitri, rindu dengan ibu, rindu dengan ayah, rindu dengan kampung halaman. 4 tahun nggak pulang, dari tahun 1998 sampai tahun 2002. Malam Idul Fitri, sayup-sayup terdengar Iza'atul Qur'anil Karim minal Qahirah, radio Al-Quranul Karim dari Kairo. Pada malam Idul Fitri ini, mari kita dengarkan suara tilawatil ma tayassara minal Quranil Karim dari Kiai Haji Muammar Z.A. mengobati kerinduan kami di Mesir. Saat di Mesir terdengar sampai ke Pulau Madura juga masih. Hai guys, ini kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Siapa yang mengingatkan kita pada ulama? Siapa yang mengajarkan cinta pada ulama? Siapa yang mengenalkan kita pada ulama? Kenapa Ustaz Somad sayang pada ulama? Kenapa Ustaz Somad suka mendengarkan bacaan Quran Kiai Haji Muammar Z.A.? Kenapa Ustaz rindu? Kenapa Ustaz cium tangannya? Yang mengajarkan itu adalah ibu. Al-Madrasatul Ula. Hari ini ibu membawa anak-anaknya. Anak-anak yang hadir ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena anak ini dibawa mendengarkan bacaan Al-Quran. Anak dibawa menjumpai para kiai, para habaib. Anak-anak ini akan cinta pada ulama. Anak-anak ini akan cinta pada para habaib. Anak-anak ini 20-30 tahun akan datang, mereka lah yang akan menegakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir.
Allahu Akbar. Ini Ustadz marah atau ngamuk? Saya biasa aja, sound sistemnya guys. Anaknya nangis dari rumah, dinyanyikan dengan solawat. Anaknya nangis lagi, dibacakan zikir dan doa. Nangis lagi, dibelikan balon. Ada balon Spiderman, ada ayam. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Pulau Madura dihadiri Superman. Masya Allah, tabarakallah. Carilah calon ibu anak-anak kita yang cinta pada ulama. Contohnya mana? Ini jamaah yang hadir ini semua. Hai jombloan sejati, jangan katakan pada perempuan, sudikah engkau menemani aku hingga ke surga? Mana ada yang mau menemani sampai ke surga? Mereka cuma menemani sampai pintu liang lahat. Habis 4 bulan 10 hari mereka akan nikah dengan brownies berondong manis. Betul bu? Betul kata mereka. Mestinya tadi bilang enggak. Oke, kita ulang sekali lagi. Betul bu? Ternyata perempuan di Bangkalan gak bisa diajak bersandiwara. Orangnya tulus, tidak kata dalam hatinya tidak. Tapi katakanlah pada perempuan, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku, yang akan mengandung anakku, yang akan mendidik anakku, yang akan mengajarkan cinta pada para ulama. Allahu Akbar. Nih buktinya. Ini panas, bagi saya ini panas, tapi bagi kiai ini katanya hangat-hangat kuku. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata panas tidak panas itu ada pada hati. Kalau hati kita dingin, maka suara semuanya terasa tenang, nyaman, tentram, adem, ayem, insya Allah. Tempat VVIP, very very important person. Para masyaikh, sebagaimana kita dekat dengan para masyaikh, sebagaimana kita dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai, begitu jugalah nanti kita dekat di surga Jannatul Firdaus. Ibu jangan ajarkan anaknya cinta sama drama Korea. Nanti anaknya ingin putih seperti orang Korea, akhirnya dia pakai bedak 2 inci. Wajahnya putih, tangannya hitam. Jangan ajarkan anak cinta pada penyanyi barat. Dia ingin rambutnya pirang, akhirnya dia cat, namanya Bu Cherry, bule cat sendiri. Jangan ajarkan anak cinta kepada orang yang tidak mengingat Allah. Nanti dia ikut terbawa idolanya. Kalau suka pakai celana pendek, dia akan ikut. Kalau suka tabarruj jahiliyah, dia akan ikut. Kalau suka membuka rambut, dia akan ikut. Artis idolanya rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu, dia ikut. Artis idolanya anak fang pakai anting 13. 3 di atas, 3 di atas, 3 di sini, 3 di sini, 12. Yang ke-13 dipasang di bibir. Melihat anting di bibirnya, bibir kita yang sakit. Ibu saya mengajarkan saya cinta pada ulama. Ibu saya mengajarkan saya kalau ada qori datang diminta minum, air minumnya diminumkan ke saya. Kalau ada ustadz, ada kiai yang datang diundang ke rumah, dikenalkan ke saya, dibukakan kepala saya, dimintakan doa. Kalau libur sekolah, saya ngaji di rumah Pak Tamrin dekat rumah saya, ke rumah Syekh Muhammad Ali di kampung saya, kepada Syekh Azra'i Abdul Ra'ub di Medan, dibawakan kepada Syekh Ustadz Armawi Abdul Rahman. Kenapa? Namanya masih saya ingat. Anak-anak sekarang coba sebutkan berapa ulama yang kamu ingat.
Dia tidak ingat karena tidak pernah dikenalkan pada kiai, tidak pernah dimintakan doa ulama, tidak pernah dimintakan air barokah, tidak pernah dimintakan usap kepala, tidak pernah ditiupkan ubun-ubunnya. Yang dia tahu siapa? Upin Ipin. Yang dia tahu siapa? Power Rangers. Yang dia tahu siapa? Barbie. Ternyata film ini nampaknya seperti film anak-anak, tapi sesungguhnya di dalamnya ada penyebaran LGBT. Waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ini semuanya ya Allah. Selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari pacaran, selamatkan dari pergaulan bebas, masukkan ke pondok pesan. Pagi-pagi saya duduk di depan rumah, ngelihat ada Bang Ayub, orang kampung saya mau masuk pesantren. Saya belum masuk SD. Apa kata ibu saya? Kamu nanti mondok seperti Bang Ayub. Diantar saya mondok, pondoknya jauh, dari Riau ke Sumatera Utara, naik bis 12 jam. Saya dijenguk setahun sekali, dikirim ke Mesir 4 tahun nggak pulang, 4 hari raya, 4 Idul Fitri, 4 Idul Adha. Kenapa nggak pulang? Ongkos mahal. Pergi ke Maroko 2 tahun nggak pulang. Saya bukan anak yang banyak keluarganya, saya anak pertama, adik saya anak kedua. Buah hati belayan jiwa, disayang peluk cium ibu malam, pagi dan petang. Tapi ketika saya lulus, pergilah engkau sejauh mata memandang. Nanti engkau akan pulang ke kampung halaman, mencerahkan umat. Ibu berikan motivasi untuk anak. Jangan nanti anaknya mau berangkat, izinkan aku pergi mah. Mau kemana? Mau ke Mesir. Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya hari ini tidak sedang menceramahi ibu-ibu, saya tidak sedang menceramahi ibu-ibu, saya sedang bercerita dengan ibu saya ketika saya pulang sholat Jumat. Saya kalau selesai sholat Jumat dipanggil sama ibu saya, come here, sini sebentar. Apa mak? Apa kata khotib tadi di masjid? Khotibnya ngomong apa? Yang pertama kata khotibnya, takutlah kepada Allah. Yang kedua, mesti berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jaga kebersihan badan, pikiran dan hati. Dari kecil saya sudah biasa diajak ngobrol dengan ibu saya, maka saya tidak pernah merasa menceramahi ibu-ibu sekalian. Saya hari ini menceritakan apa yang pernah saya dengar dari guru saya sampaikan kepada semua jamaah. Anak-anak diajak ngobrol cerita. Sekarang anak-anak nggak bisa cerita. Dia pulang dari sekolah bangga, mau menunjukkan nilainya. Mama, ini nilai adik. Sebentar ya, mama update status dulu. Mama, dengarkan bacaan Quran adik. Adik tadi dapat piala di sekolah. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ibunya sibuk ngangkat telepon. Iya, kita shopping kemana ya? Kapan anakmu mendapatkan perhatian dari seorang ibu? Ibu adalah orang yang surga di bawah telapak kakinya. Saya sudah bolak-balik nyari hadis belum ketemu. Mau nasihati anak saya, surga di bawah tapak kaki ustadz, belum ketemu. Surga di bawah telapak kaki babysitter. Karena banyak ibu-ibu yang menitipkan anaknya kepada pembantu dan penjaga. Akhirnya dia pulang kerja, saat dia mau peluk anaknya, ternyata anaknya memeluk pembantu. Bukan cuma anaknya, suaminya juga. Astagfirullah, keceplosan. Mohon maaf Kiai.
Ini Ustadz Abdul Somad jangan sembarangan ceramah di Pulau Madura. Ini pulaunya para ulama, ini negerinya para kiai. Ustadz Somad nggak beradab, kurang adat istiadat. Kenapa Ustadz membelakangi kiai? Saya udah izin duluan, Beb. Saya diajarkan ibu saya nggak boleh duduk di atas kursi kalau ada ulama. Kalau ada ulama duduk cium tangannya, minta ampun, minta maafnya, ambil barokahnya. Jadi pendidikan itu berkesan. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, S teler, S cendol, dan S bandung. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ibu, al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama, pendidikan ibu. Maka dikatakan an-nisa imadul bilad. Ibu adalah tiang negeri ini. Kenapa tenda-tenda ini bisa tegak kokoh berdiri? Karena ada tiang yang kokoh, yang kuat. Kalau tiangnya tumbang, hancur kepala rumah tangga. Bapak apa ibu? Ada yang bilang bapak? Ternyata yang kepala rumah tangga bapak itu adalah persatuan bapak-bapak takut istri. Enggak apa-apa, Pak. Kalau ibu masih bertanya, kamu di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Uang mana? Siap teruskan. Kalau ibu masih nelpon suaminya, kamu di mana? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Uang kemana aja? Teruskan ibu. Siap. Kenapa ragu? Ini bukan jebakan. Ini kebetulan dan ketulusan. Kalau ada ibu di zaman sekarang banyak godaan, nanya suaminya sedang di mana, dengan siapa, pulang jam berapa. Itu salah satu ciri istri solihah. Kenapa? Dengan begitu suaminya terjaga, terpelihara, insya Allah. Makanya banyak itu jamaah kalau udah dekat dengan Ustadz Somad, dia langsung foto, video call. Hai mama, ini lagi sama Ustadz. Habis itu dia tutup, dia pun pergi nggak tahu kemana. Ya Allah, jagalah suami ibu-ibu ini ya Allah. Ibu bisa datang pengajian ini pasti karena suaminya soleh semua. Coba kalau suaminya nggak soleh, Mas, kalau orang Madura manggil suami apa? My darling. Saya mau pergi kemana? Mau ada pengajian. Siapa penceramahnya? Ustadz Abdul Somad. Ustadz saya itu. Pergi silakan. Kamu nggak ikut? Saya mau main gaple dulu sebentar. Ya Allah, suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya supaya sholat ya Allah. Suami yang sudah kami doakan nggak juga sholat, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan, Bu. Jangan. Nanti kalau ibu aminkan, ini lebih 400 orang, ini lebih 40 orang, ini lebih 4000 orang, diaminkan malaikat. Nanti ibu jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Mudah-mudahan suaminya jadi orang yang soleh-soleh. Ustadz Somad. Ya, suami saya ini alhamdulillah dulu nggak sholat, tapi setelah selalu saya putar ceramah Ustadz di rumah, dia sekarang sudah sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Ibu jangan pulang dari sini menceramahi suami. Pulang dari sini langsung panggil suaminya. Sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Suamimu itu kepala rumah tangga, Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tetaplah sebagai kepala rumah tangga. Hormati dia, muliakan dia. Tapi suami saya ini letoy, loyo, lemah, lunglai, lesu. Bangkitkan semangatnya. Tapi dia sakit, Pak Ustadz. Bangkitkan semangatnya. Kamu adalah kepala rumah tangga. Kamu adalah yang paling berkuasa di rumah ini. Insya Allah kamu akan sembuh. Jangan khawatir, kamu akan sehat. Begitu, Bu? Iya, jangan suami sakit. Aduh, kayaknya nggak sampai hari Jumat udah selesai. Bangkitkan semangatnya, kuatkan hati dan jiwanya.
Almar'atus solihatul lati tu'inu ala imanihi, istri solihah yang membantu iman para suaminya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di sana segera menemukan jodohnya, insya Allah. Kok banyak sekali yang mengaminkan? Yang bilang amin, Ustadz Somad emang mantap. Masya Allah. Berapa lama dia ngeprintnya, mencetaknya, membawanya kemari. Itu keseriusan luar biasa. Ibu, kalau masih ada anak gadis, berikan, nikahkannya. Orang soleh. Udah nikah belum? Sudah, tapi baru 1 kali. Kalau ada suami ibu nggak sholat, ibu jangan marah-marah. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Ibu cukup besok pagi sambil masak sarapan nasi goreng. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dicicip juga, mana tahu garamnya betul. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau kau mati aku kena kawin lagi. Jangan ngomong begitu, sakit hatinya. Ibu ngomong begitu langsung naik darah tingginya. Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hidayah. Dia belajar dari suara qori kita. Tiba-tiba nanti malam dia akan sholat tahajud. Jam 2 malam ibu dengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini jam 2 malam? Perasaan masjid belum hidup lagi. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal bi'a'u fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Udah mirip belum? Bainas sama'i was sumur. Saya tidak qori, tapi saya ingin dekat dengan qori. Saya ingin dapat syafaat Kiai Haji Muammar Zainul Asyikin. Nanti ketika para hafiz, para qori, para ahli Quran ini bangkit bersama para malaikat, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca, mengamalkan, mengajarkan, membacakan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit bersama para malaikat, kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, atas malaikat. Mereka dipersilakan memberikan syafaat. Hai para qari, hai para alim, hai para hafiz, hai para mufassir, hai para qurra, siapa yang mau kalian berikan syafaat? Mereka akan memberikan syafaat kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada muridnya. Ada satu dapat syafaat khusus kepada Abdul Somad. Amin kan? Itu cuma cara saya untuk mendapatkan doa kalian, Besti. Amin kan? Supaya Abdul Somad dapat syafaat daripada kiai, dari para alim, dari para ulama. Orang yang dikatakan oleh Syekh Zain Al-Makki, futuh, dibukakan Allah pintu hatinya, futuh al-arifin. Ibu doakan anak supaya dibukakan pintu hatinya, supaya di sekolah gurunya nggak stres. Kasihan guru ngajar anak kita stres. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan. Stres guru-guru mengajar anak yang tidak futuh. Maka mudah-mudahan semua anak kita dibukakan pintu hatinya, didoakan, disolawatkan, dibacakan selawat ke kepalanya.
sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Ini banyak sekali laki-laki minoritas kelihatannya. Hah? Laki-laki ada di pojok sana, ada di belakang dikit, ada di bawah-bawah pohon-pohon kayu. Perempuan begitu banyak. Inilah tanda hari kiamat sudah dekat. Ada ustadz yang ceramah, katanya yang paling banyak di neraka itu adalah, saya nggak ada ngomong. Saya ditanya sama jamaah, Ustadz, ya, apa betul yang paling banyak di neraka itu adalah perempuan? Betul. Lalu kami gimana? Itu belum dilanjutkan. Yang paling banyak di neraka perempuan, yang paling banyak pengajian perempuan, yang paling banyak di dunia ini perempuan, dan yang paling banyak di surga juga. Enggak ada saya ngomong begitu. Nabi Muhammad SAW ketika Nabi masuk ke dalam surga, orang pertama masuk surga Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Nabi menoleh ke belakang, yang dia lihat adalah foto saya besar sekali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Saya sudah tausiah keliling kemana-mana, belum pernah foto saya disandingkan dengan Kiai Haji Muammar ZA kecuali di Batu Ampar. Bolak-balik saya ke Jakarta, belum pernah. Padahal saya pengen sekali foto saya didekatkan. Kan nggak mungkin saya bisikkan ke panitia, tolong dekatkan fotonya. Bersama di Batu Ampar, bersama di Bangkalan, bersama di Pulau Madura, berdekatan di gambar foto dan tempat duduk. Mudah-mudahan bersama pula di surga Jannatul Firdaus ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh, bukan somat. Kita selalu minta anak, Rabbi habli minas solehin, minta anak yang soleh. Selesai wudhu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Minta orang yang soleh. Dan ketika kita sholat, yang kita doakan siapa dia? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi. Maka selalu diinginkan. Ibu punya anak gadis cantik jelita, maka jangan sampai nikah dengan orang yang tidak soleh. Bagaimana caranya? Buatkan tim fit and proper test. Siapa ketuanya? Kiai Haji Abdullah Robli. Tim tes dari luar Pulau Madura, Abdul Somad. Wah, nanti saya nggak akan ngetes. Berapa calon mantunya, Bu? 214. Banyak sekali. Saya tes satu-satu. Silakan maju. Yang pertama yang saya tes adalah bacaan Al-Quran. Silakan baca Quran. Berapa hafalan Quran kamu? Sesuai Ustaz Somad, tolong nanti hafalan Qurannya sesuai nama. Oke. Nama kamu siapa? Nama saya Kausar Ustaz. Baca hafalannya. Inna Wainakal Kautsar. Masya Allah, luar biasa. Nama kamu siapa? Nama saya Imran, Pak Ustaz. Baca surat Ali Imran. Waduh, panjang Pak Ustaz. Tapi nama kamu Imran. Nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu, Pak Ustaz. Oke, kalau gitu baca Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
Allah yang As-Samad. Kalau ini Abdus Somad. Tulisannya Abdul Somad, tapi cara bacanya Abdus Somad. Jadi tulisan itu nggak mesti sama dengan bacaan. Oh, masa begitu? Lihat aja bahasa Inggris. One dibaca one. Coba pergi ke Makkah, coba pergi ke Madinah. Itu ada merek toko parfum Abdul Somad for perfume. Cara bacanya Abdul Somad lil Utur. Banyak jamaah haji umroh kalau pergi ke Makkah dia foto toko itu. Mantap Ustadz, tokonya sudah sampai Mekah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa ke Makkah, bisa ke Madinah. Tawaf nanti kita bersama di pinggir Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada ibu-ibu pergi umroh, pas tawaf doanya lain. Dia ambil air zam-zam 1 drigen, doanya anakku berhenti narkoba, 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 anakku berhenti narkoba. 7 putaran. Padahal manasik sudah diajarkan dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Dia tetap doa, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan dari narkoba. Pulang dia ke rumah, dia letakkan air zam-zam di atas meja ruang tamu. Dia panggil anaknya, hai pecandu narkoba, aku sudah berdoa di depan Ka'bah 7 putaran air zam-zam, minum dan mandikan, sembuh sehat. Padahal selama ini Badan Narkotika Nasional sudah angkat tangan. Begitulah hebatnya doa seorang ibu. Kalau yang kena suami gimana Pak Ustadz? Ya tinggal robah aja domirnya. Nanti pas tawaf gitu juga, sembuhkan suamiku dari narkoba, sembuhkan dari narkoba, sembuhkan. Cuman kalau bisa doanya jangan kuat-kuat. Khawatir di belakang ada polisi. Sembuhkan suamiku dari narkoba, sembuhkan suamiku. Terus dia nanya, alamat dengan nomor Bu? Ya Allah, selamatkan Pulau Madura dari narkoba. Tiba-tiba ketika koper masuk ke airport, melewati X-ray, langsung diperintahkan oleh polisi di airport, buka kopernya, buka kopernya. Ini kelihatan ada putih-putih di dalam, harus kita cek. Buka gemboknya, buka kodenya, periksa. Ini jamaah dari mana? Dari Pulau Madura. Begitu dibuka, disangka narkoba, rupanya garam. Indahkah makanan kalau tidak ada garamnya? Enggak indah. Enakkah makanan kalau enggak ada garamnya? Enggak enak. Tapi kalau kebanyakan garam, tambah air lagi. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau hidup ini ada cemburu-cemburunya, ada sakit hatinya, itu hanyalah garam-garam kehidupan. Betul? Mau dapat? Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Semua yang hadir ini insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ustadz Abdul Somad dari mulai hari Jumat sampai hari Sabtu, hari Ahad, hari ini hari Senin pagi. Hari apa ini? Hari Senin. Ini tausiah terakhir Ustadz Abdul Somad. Maksudnya bukan setelah ini mati. Kalaupun mati kita tidak bisa, tidak tahu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walaupun sesaat. Wa la yastaqdimun, tidak pula bisa dipercepat walaupun sesaat. Berapa banyak orang minta mati. Ya Allah, matikan aku. Enggak mati-mati. Berapa banyak orang begitu pedenya, 4 sehat, 5 sempurna, treatment, olahraga, jogging, mati. Kenapa kita masih hidup hari ini? Saya masih hidup hari ini karena saudara-saudari saya di Batu Ampar berdoa tiap pagi, petang, siang, dan malam. Ya Allah, sampaikan Ustadz Somad ke desa kami, sampaikan ke pondok kami, sampaikan ke kampung kami, sehatkan dia ya Allah. Setelah dia tausiah di tempat kami, terserahlah ya Allah.
Jadi banyak jamaah yang nanya, ini Ustadz Somad tausiah pagi, tausiah siang, tausiah malam, tidurnya kurang, jalan sana, jalan sini, makanannya apa? Makanannya tanya Kiai Abdullah Ramli, disiapkan tadi di atas meja, durian montong. Masya Allah, tabarakallah. Saya di kampung saya kalau makan kepiting itu ribetnya luar biasa, bukanya, milih dagingnya, dikunyah rupanya tulangnya. Tapi di tempat pondok pesantren Ibnu Ramli, Masya Allah, kepitingnya sudah dikup. Nggak usah saya ceritakan, nanti gak enak. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada pondok pesantren ini ya Allah. Buat santrinya berlipat ganda melimpah ruah, sehingga tanah-tanah wakafnya mengalir pahala untuk para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Ibnu Ramli sebelum tanggal penutupan berikut ini. Batu Ampar, hubungi nomor kontak berikut. Nanti videonya dipotong, kita akan upload ke Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya ini Ustadz Somad ini sombong sekali, maksudnya yang belum follow. Saya kelihatannya tausiah di pesantren Ibnu Ramli yang ada di Batu Ampar, yang ada di Bangkalan, di Pulau Madura. Tapi saudara saya yang ada di Aceh, saudara saya yang ada merantau mencari nafkah di Jeddah, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, walaupun saya nggak bisa masuk, mereka tetap bisa menonton. Abdul Somad nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Badannya nggak bisa masuk, nggak apa-apa. Tapi videoku masuk. Melalui apa? Saudaraku di mana-mana bisa menonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana grup adronya? Masya Allah, padahal kami baru pertama ketemu, nggak pernah latihan sebelumnya, tapi bisa serentak. Memang kalau sudah sehati sejiwa begitu, satu perasaan, satu rasa yang tak mungkin diungkapkan dengan kata-kata, karena kata begitu miskin mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasaku pagi ini, belum tentu sama. Mengapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Insya Allah, tabarakallah. Kenapa saya bisa tiba-tiba puitis pagi ini ya? Allahu Akbar. Biasanya kita kalau tausiah itu tergantung suasana hati jamaahnya. Itu saya rasakan sendiri. Kalau saya tausiah di tempat orang yang hatinya kusut, wajahnya seperti jeruk purut, hatinya berkabut, itu saya pun tausiahnya ngebut. Pernah saya tausiah cuma 5 menit, habis 5 menit saya cabut, karena ketika saya tausiah semuanya selfie, nggak ada hormat sama sekali. Saya pun pulang. Saya pernah tausiah cuma 10 menit. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Ketika kapan itu Pak Ustadz? Ketika mau buka puasa. Rasanya jarum jam nggak bergerak, orang semuanya pada kusut, lapar, galau, kacau. Ada yang buka-buka handphone. Nah, tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Demikianlah tausiah ini saya sampaikan karena azan maghrib sudah berkumandang. Gak lama datang panitia. Mohon maaf Pak Ustadz, itu azan handphone. Tapi di Batu Ampar jamaahnya semuanya hatinya terbuka. Maka Ustaz Somad pun menyampaikan tausiah, lepas saja semuanya. Masya Allah. Jadi selama di pesantren Ibnu Ramli Batu Ampar ini, apa yang Ustaz khawatirkan? Nggak ada. Saya dikawal oleh banser, apa yang saya khawatirkan? Pandang kanan banser, kiri banser. Terus nggak ada cemas sama sekali. Ada beberapa kecemasan. Apa dia? Ngeri jatuh ke bawah. Itu makanya dari tadi saya nggak bergerak. Di tempat lain saya ceramah jalan-jalan. Ini nggak berani, ini kan sampai jatuh. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Besok pagi keluar berita, Ustadz Somad jatuh di Batu Ampar. Nauzubillah, nauzubillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan khawatir. Walaupun saya pakai sarung, saya pakai celana panjang. Mana tahu nanti di komen orang di Instagram macam-macam. Semuanya kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur dan melapangkan rezeki, insya Allah. Anak Pak Kiai libur kemarin dari Kairo, pulang sekarang belajar ke Al-Azhar, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. Nangis. Kenapa? Kenapa acaranya nggak dibuat ketika saya sedang di rumah? Tapi beliau insya Allah bisa menyaksikan langsung dari Kairo live, insya Allah. Amin. Ustaz Somad, kami di rumah waktu nonton live kok nggak lancar, paketmu habis. Hari ini semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ketika selesai acara pengajian majelis ilmu, majelis taklim, maka apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu karena semua dosa kamu sudah diampunkan Allah. Pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi hutang tidak. Jangan nanti pulang dari sini di besok pagi ada yang nagih, gimana hutangnya Mbak? Dosa kamu sudah lepas semuanya, berikut hutang-hutangnya. Kata siapa? Ustaz Somad. Enggak ada, saya enggak ada ngomong. Kalau enggak percaya, putar aja rekamannya lagi. Enggak ada. Hutang tetap dibayar. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang mati syahid, lalu kata orang tetangga kawan sahabatnya, berbahagialah, hanian, selamat, kamu masuk surga. Kata Nabi, belum tentu. Kenapa? Karena kalau orang masih ada hutang piutang, sangkutan, dia akan dituntut di hadapan Allah. Lepaskanlah semua jamaah ini dari hutang piutang ya Allah. Banyak sekali yang berhutang ini. Enggak ada. Karena kita hidupnya tidak konsumtif. Lebih baik hidup sederhana, bersahaja, daripada kelihatan kaya tapi hutang keliling pinggang. Betul? Ini banyak orang kalau di rumahnya itu semuanya hutang, kompor hutang, panci hutang. Pulang kampung gaya supaya orang kampung semuanya kaget terpukau. Wow, amazing. Padahal bunyi klaksonnya kredit. Hidup bersahaja apa adanya. Orang yang banyak utang, detak jantungnya nggak normal. Ngikut pengajian khawatir, takut, darah tinggi naik, jantung koroner naik, gula darah naik. Yang turun cuma satu, asam urat turun ke kaki. Tapi kalau orang nggak ada utang, ketawanya lepas, ya seperti ini. Tapi kalau ada utang, pas mau ketawa, nggak jadi. Kenapa? Ingat tanggal sudah sebentar lagi tadi. Enggak jadi. Allah itu suka melihat kita bahagia, tapi bahagia kita bukan karena dosa. Kita tidak melakukan maksiat, kita tidak melihat yang haram. Kita semua bersama dengan orang baik, di tempat yang baik, mengkaji yang baik, mendengar yang baik. Gara-gara kebaikanlah kita bahagia. Betul? Ada orang bahagia karena dosa, karena maksiat.
Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Berikan kami hidayah, berikan saudara kami yang belum dapat hidayah, supaya Allah Ta'ala lapangkan hatinya untuk beramal kebaikan, insyaallah. Amin. Kita semua akan mati. Orang kaya, orang miskin, lebih cepat. Oh, enggak juga Pak Ustadz. Malaikat maut kalau nyabut nyawa, apakah dia lihat akte kelahiran? Enggak. KTP, KK, yang lihat itu KPU, Komisi Pemilihan Umum. Malaikat maut akan datang mencabut nyawa, dan kita semua yang istiqomah iman dan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya cuma mancing aja. Coba tadi waktu kiai yang baca Quran semuanya semangat Allah, pas saya yang baca terpaksa sekali kedengarannya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah tausiah dari jam 9, jam 10, sekarang sudah jam 11. Saya nggak ada ngelihat jam dari tadi. Kok tiba-tiba Ustadz tahu ini sudah 1 jam? Terasa dari kesemutannya. Saya sudah tausiah berdiri 1 jam, anak-anak masih konsen ngelihat Ustadz. Anak-anak ngelihat, anak-anak ngelihat, anak-anak ngelihat. Masih. Ibu datang dari jam berapa tadi, Bu? Jam 7, jam 6. Allahu Akbar. Selama duduk 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Selama 5 jam, 7, 8, 9, 10, 11. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Ibu saya orang yang suka pengajian. Di masjid dekat rumah itu dia buat kajian sore. Dia yang nyari qorinya, dia yang nyari ustazahnya, dia yang nyari penceramahnya, dia yang nyari duitnya, dia yang mengatur semuanya. Ketika itu umurnya 70 tahun. Jadi kalau hari ini Ustadz Somad suka pengajian, karena dari kecil saya dibawa ngaji, dibawa marhaban, dibawa baca barzanji, dibawa maulid Nabi, dibawa Isra Mi'raj, nggak pernah tinggal. Pernah suatu kali saya ditinggalnya di rumah, dia pergi, saya kejar, nggak pernah ketinggalan. Kalau ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara tausiah, saya datang. Nggak ngerti ceramah, nggak paham. Kenapa Ustaz datang? Ada telur ayam dan pulut ketan kuning. Jadi berawal dari ketertarikan anak-anak. Anak-anak ini tergantung apa yang dilakukan ibunya. Allah bisa karena nanti anak-anak ini akan membawa istrinya, membawa anaknya juga pengajian saat tahun 2053. 2023, 2033, 2043, 2053 mereka akan bawa anaknya, istrinya tablik akbar, penceramah tetap Abdul Somad. Ketika itu ibu-ibu udah meninggal, saya masih hidup. Ditanya sama istrinya, mas, ya, waktu kamu kecil dulu apa kenangan yang terindah? Waktu saya kecil adalah di kampung kami di Batu Ampar, di pesantren Ibnu Ramli, ada ustadz yang datang tausiah, namanya Ustadz Abdul Somad. Itulah rupanya kenangan terindah dari anak-anak kita. Amin. Tapi anak-anak dari desa lain, dari pulau lain, dari kampung lain, ketika ditanya istrinya, gimana kamu di kampung dulu? Saya dibawa bapak saya ngelihat penyanyi dangdut, pentasnya tinggi. Pulang ke rumah bapak sama ibu kelahi. Kenapa? Karena bapak ingin ibu seperti penyanyi dangdut.
hancur dunia persilatan. Siap menjaga Pulau Madura, siap jaga Batu Ampar, siap jaga Bangkalan, siap jaga NKRI. Takbir. Ustadz kok bertakbir? Saya ngetes suaranya masih kuat atau enggak. Kalau masih kuat berarti jamaahnya kuat, saya yang nggak kuat. Di tempat lain kalau udah 1 jam saya takbir, pas 5 menit pertama Allahu Akbar. Kalau sudah 1 jam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya terserahlah Pak Ustaz mau lanjut enggak boleh. Masya Allah, jangan macam-macam dengan Pulau Madura. Ini adalah pulaunya para wali Allah. Mbah Khalil Al-Bangkalani, ini negerinya para alim, para ulama pondok pesantren. Kita jaga pondok pesantren, anak mesti wajib fardu ain masuk pesantren. Betul? Nanti masalah setelah kuliah tamat masuk S1, kemana saja pergi silakan, terbang dia akan pulang ke NKRI menyumbangkan hati pikirannya supaya kita semuanya menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah bersyukur kalau kita tidak melihat ke bawah. Lihatlah ke bawah. Kalau ngelihatnya ke atas terus, lihat ke atas, pulang dari sini minta sama suami, saya mesti lampu ruang tamu seperti ini. Apa nggak sakit jantung suaminya? Lampu yang mana? Lampu yang mana? Di fotonya, lampu yang ini. Pasti lihat harganya. Saya mau ruang tamu kita ada bunga-bunganya. Seperti apa? Seperti bunga ini. Saya mau kamar kita seperti kamar pengantin, ada lampu-lampunya seperti ini. Pandang ke bawah, lihat ke bawah. Kalau kita hari ini pakai sepeda motor, ada tetangga kawan kita yang pakai sepeda kereta angin. Angin, nggak ada mesinnya. Ini angin mulai kencang ini. Kalau kita pakai sepeda, masih ada tetangga kita yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, masih ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan Allah kesembuhan. Dalam sebulan Abdul Somad mesti ke rumah sakit. Nih Abdul Somad nggak lagi ada yang menasehati, nggak ada yang menasehati. Datang ceramah tausiah, disuruh tausiah. Yang menasehati siapa? Yang nasihatnya melalui mata. Saya datang ke rumah sakit. Ustadz Somad? Ya. Bisa ngelihat keluarga kami yang sakit? Oke, I am coming. Datang ke tempat rumah sakit, disediakan jaket berwarna hijau. Ustaz Somad silakan pakai jaket hijau. Masya Allah, saya pun pakai. Masuk ke ruang ICU. Silakan masuk Ustaz Somad, silakan masuk. Bapak-bapak nggak masuk. Enggak, ini khusus untuk Ustaz, ditutup pintu. Begitulah mereka menghormati dan memuliakan saya. Rupanya di ruang itu semua penyakit menular ada. Tolong doakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahilkafi, bismillahilmu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Kalau ibu bapak nanti diminta mendoakan orang sakit, doakan dia. U'idzuka bikalimatillahi tammati kalau hafal. Kalau nggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Sholat yang pakai bahasa Arab. Jangan mentang-mentang kuliah sastra Inggris, sholat pun pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my dying. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tetap pakai bahasa Arab. Tapi kalau berdoa, setelah selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Berdoalah pakai doa. Tapi kalau sifatnya pribadi jangan kuat-kuat. Ini doa pribadi kuat-kuat. Ya Allah, aku takut suamiku dilarikan orang. Ini tanya kamar sebelah, curiganya sama siapa? Doa itu nggak usah terlalu detail, tapi jangan juga terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu detail. Ya Allah, saya mau jual tanah, lebarnya 25 kali 30. Sebelah kanannya Pak Kiai, sebelah kiri Pak Kapolres, depan jalan raya, harga masih nego.
Tapi jangan juga terlalu umum. Ini doa terlalu umum. Ya Allah, ada yang ku ingin minta kepadamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Ini kita berdoa kepada Allah. Saudara kita masih berdoa, kita diberi Allah hidup hari ini masih berdoa. Doa mukhul ibadah, doanya itu otaknya ibadah. Orang kalau sudah sakit otaknya nggak bisa lagi hidup. Otaknya ibadah adalah doa. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Makanya puncak tausiah, puncak tabligh akbar bukan pada pengajiannya, tapi ada pada doa. Ini kadang banyak kalau udah tabligh akbar, begitu selesai tausiah langsung pulang, dia kehilangan barokah dari doa. Sholat juga begitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa kamu nggak berdoa? Panggil itu anak muda. Kenapa kamu nggak berdoa? Ya Pak Ustadz, doa yang lama aja belum makbul. Begitu. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Kalau khatam Quran, karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, Anas bin Malik kalau selesai baca khatam Quran dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas, jama'ah lahu, dia kumpulkan istrinya wa auladahu, anak-anaknya membaca doa khatam Quran. Ajak anak-anak kita berdoa supaya apa? Supaya saat kita nanti telah tiada, mereka akan bangun tengah malam dan mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan ajar anak nyanyi, jangan ajar anak karaoke. Nanti kalau kita mati dia nyanyikan, mau dinyanyikan? Datang dia ziarah ke kubur kita, mama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita pakai umur yang masih tersisa ini, yang masih ada di dalam badan, selagi hayat di kandung badan, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad, pakai untuk beribadah. Ibadah sholat, tegak, ruku, sujud, tahajud, witir, duha, isyraq, awabin, sholat-sholat mutlak, sholat-sholat tasbih. Saya nggak sanggup sholat Pak Ustadz, sakit kaki, asam urat, macam-macam. Jangan teruskan, terlalu banyak penderitaan. Nggak bisa sholat, baca Quran. Saya baca Quran juga nggak bisa Pak Ustadz. Ketika dilihat titik banyak jadi 3. Oke, kalau gitu nggak bisa juga pejamkan mata. Tegak nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Saya zikir pun nggak bisa juga Pak Ustadz. Diajak sholat nggak bisa, diajak baca Quran matanya, diajak zikir nggak juga. Suramadu dekat kan? Nah, udah kesana aja lah. Apa maksud Ustadz ini? Apa guna hidup? Buat penuh Pulau Madura aja. Hidup ini dijadikan Allah, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup? Untuk apa ada mati? Ada yang lahir, ada yang meninggal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling mulia adalah yang paling baik amalnya. Yang paling putih belum tentu paling baik. Yang paling hitam ya udah jelas hitam. Yang paling tinggi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah hati yang bersih, hati tidak ada sombong, tidak ada takbur, tidak ada angkuh. Beribadah, ada ibadah yang keluar uang, zakat, wakaf, infak, sedekah. Ada ibadah yang keluar tenaga, tegak, ruku, sujud. Ada ibadah yang keluar suara, pengajian, tabligh akbar, qori. Tapi ada ibadah nggak keluar uang, nggak keluar tenaga, cuman diam aja. Ibadahnya apa? Puasa. Tahan makan, tahan minum, tahan mulut, tahan mata, tahan telinga. Betul Ustadz Somad. Memang itu ibadah suami saya. Dia kalau sudah puasa, tahan mata, tahan telinga, tidur dari pagi sampai maghrib.
Ini yang jadi masalah ini Ustadz Somad. Puasa Senin Kemis enggak masalah, karena Senin dengan Kemis kita satu. Puasa Ayyamul Bait enggak masalah, tapi muncul masalah ketika puasa hari Arafah Ustadz Somad. Pada saat hari Arafah itu muncul permasalahan Ustadz Somad. Beberapa masalah muncul, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain ulama, lain fatwanya. Tapi kalau saya mengikut guru-guru saya, yang diikut adalah matla yang ada di Indonesia berdasarkan hadis sumu li ru'yatih, berpuasalah ketika melihat anak bulan, waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika melihat bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau kamu tertutup awan tidak terlihat, fa atimmul adad, maka sempurnakanlah bilangan Sya'bannya 30 hari, sempurnakanlah bilangan Ramadannya 30 hari. Maka kita laksanakan mengikut yang ada di Indonesia.